Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Heboh, spanduk tolak nonton film G30 SPKI bertebaran di Sawah Besar mengatasnamakan warga. Sejumlah spanduk bertuliskan penolakan menolak film G30 SPKI terlihat di sejumlah wilayah di Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Selasa 28 September pada malam kemarin hingga Rabu 29 September pagi hari. Adapun pesan yang tertulis di spanduk-spanduk tersebut yakni warga Kelurahan Karanganyar tolak nobar film G30 SPKI. Tolak nobar film G30 SPKI warga Mangga 2 South. Tolak nobar film G30 SPKI warga PS Baru. Menanggapi hal tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan Sawah Besar, Darwis Litunga mengatakan pihaknya menemukan spanduk tersebut saat melakukan operasi tertib masker rutin pada Selasa malam. Kemarin itu tidak ada, nah pas tadi malam Selasa, patroli prokes pada lapor, ada spanduk, kata Darwis saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Rabu 29 September sore hari. Darwis juga menjelaskan penemuan pemasangan spanduk itu terlihat di 6 lokasi di wilayah Sawah Besar, di antaranya di Pasar Baru, sekitar Wisma Antara Mangga 2, kemudian Stasiun Jayakarta, Pasar Gapok, dan Jalan Samanhudi. Lebih lanjut, Darwis juga memastikan bahwa pemasangan spanduk tersebut telah melanggar ketertiban umum. Saat ini, spanduk penolakan menonton film G30 SPKI telah dicopot oleh unsur 3 pilar Kecamatan Sawah Besar. Pencopotan itu kan ada urusan dengan isi spanduk. Urusan kita copot spanduk karena mengganggu ketertiban, ada 6 titik. Sudah dicopot tadi antara pukul 8 pagi sampai 9. Ujar Darwis. Guna mengantisipasi kejadian serupa, Satpol PP Sawah Besar akan melakukan patroli malam di seluruh wilayahnya. Kita ada woro-woro malam pukul 9 malam sampai pukul 1. Kalau ada lagi, ambilin saja, kita lebih ketertiban umum saja. Darwis juga menduga warga sekitar tidak ada yang menyadari adanya pemasangan spanduk bertuliskan penolakan pemutaran film G30 SPKI. Kayaknya warga nggak tahu, nggak merhatiin karena jarang orang merhatiin spanduk-spanduk gitu. Pungkas Darwis. Tiga kuda merangkak, yaitu bahwasanya G30 SPKI tidak lain adalah dari rekayasa Soeharto untuk merebut jabatan presiden, dan ini adalah tidak benar. Kan bahwa hati-hati dengan dokter dengan anak PKI itu mungkin maksudnya Orde Baru waktu itu supaya saya hancur, supaya mungkin anak-anak saya tidak makan karena pasien tidak ada yang datang dan macam-macam supaya saya stres atau mungkin mati. Jadi kesimpulan saya, kalau gitu PKI itu berpihak pada rakyat tertindas gitu ya. Itu jadi satu kebanggaan juga buat saya. Gejala komunis makin nyata, jangan ragu untuk putar film G30 SPKI. Penayangan film G30 SPKI harus kembali digelurakan dan dilakukan sebagai pengingat anak bangsa mengenai sejarah kelam pemberontakan PKI yang hendak menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI menjadi negara komunis. Pesan ini ditegaskan oleh Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, Anton Tabah Digdoyo, jelas peringatannya ketika ada gerakan 30 September. Bangsa Indonesia harus melek sejarah karena pentingnya sejarah. Kitab suci Al-Quran 70% berisikan sejarah. Memahami sejarah bisa lewat buku-buku, film drama, bahkan silabus kurikulum di lembaga pendidikan dan sarana lainnya, kata Anton Tabah pada redaksi Sabtu 18 September. Ia juga mengaku sepakat dengan pendapat para ahli bahwa penayangan film G30 SPKI diperlukan sebagai pengingat pemberontakan PKI sebagai fakta sejarah kelam bangsa Indonesia. Ini merupakan film dokumenter ilmiah berdasarkan saksi-saksi kunci peristiwa seperti putra-putri para jenderal korban G30 SPKI. Diperkuat fakta persidangan mahkamah yang sangat terbuka untuk umum dipimpin oleh Ali Said, ujar mantan petinggi Polri tersebut. Lewat film G30 SPKI, masyarakat dapat tahu sejarah dan diharapkan peristiwa tersebut tidak terulang kembali. Jangan memfitnah sejarah tersebut merupakan rekayasa rezim Orba. Yang memfitnah harus buktikan dan yang akan buat film G30 SPKI
Versi keluarga PKI juga harus buktikan bahwa film tersebut adalah palsu. Kalau perlu dipersidangkan hukum terbuka. Selain itu, kewaspadaan akan kembalinya PKI serta komunisme di Indonesia juga penting dilakukan karena gejalanya pun semakin nyata. TNI sebagai lembaga pertahanan tetap harus aktif membasmi munculnya paham komunis. Sebab masalah ideologi bukan hanya masalah keamanan namun juga pertahanan. Begitu pungkasnya. Isu PKI kembali diungkit, FPI dan PA212 suruh muslim di seluruh Indonesia jihad dengan melakukan hal ini. FPI, GNPF, dan PA212 kembali mengungkit soal kekejaman Partai Komunis Indonesia atau PKI. Mereka sepakat untuk mengeluarkan seruan bersama jelang peringatan G30 SPKI atau pemberontakan PKI yang menewaskan jenderal serta perwira TNI. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin menjelaskan pihaknya sengaja mengeluarkan seruan karena September ini merupakan bulan yang mengingatkan pada kejadian kelam di mana menimpa bangsa Indonesia. Peristiwa pemberontakan G30 SPKI yang begitu kejam, bengis dan brutal dengan tewasnya 6 jenderal serta 1 perwira TNI, begitu kata Novel dalam siaran pers yang diterima oleh redaksi Sabtu 18 September. Selain menewaskan para jenderal dan prajurit TNI, pemberontakan itu juga merenggut nyawa para ulama serta santri. Oleh sebabnya, kata Novel, pihaknya ingin agar seluruh rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, untuk melaksanakan kampanye menolak lupa insiden kekejaman komunis yang didalangi oleh PKI. Dengan tegas dia mengungkap bahwa menolak adanya upaya terhadap dukungan apapun yang berbau komunisme. Oleh karena itu kami menyerukan pada rakyat Indonesia, khususnya umat Islam untuk melakukan kampanye menolak lupa insiden G30 SPKI dengan tema komunis itu nyata, tolak karena kita Pancasila. Arsip sejarah di Beijing membeberkan bukti kudeta Aidit dan juga PKI. Polemik kudeta PKI kembali hangat dan menjadi bahan perdebatan di tengah masyarakat. Terlepas dari pro kontra yang terjadi saat ini, arsip yang membeberkan keterlibatan PKI dalam kudeta tahun 1948 dan 1965 ternyata tersimpan lewat arsip-arsip sejarah di Beijing, China. Adalah Tao Mozong, sejarawan dari Nanyang Technology University Singapura, yang membeberkan catatan penting sejarah kudeta PKI ini lewat penelitiannya yang juga telah dibukukan lewat Revolusi, Diplomasi, Diaspora, Indonesia, Tiongkok dan Etnik Tionghoa tahun 1945 sampai 1947. Dari penelitian disertasi yang salah satu sumber utamanya dari arsip yang tersimpan di Pusat Arsip Partai Komunis Tiongkok, terungkap catatan yang menarik. Yang paling menyorot perhatian terungkapnya percakapan DN Aidit dengan Mao Zedong pada tanggal 5 Agustus tahun 1965.